Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memberi pesan kepada Prabowo Subianto agar tidak sembarangan membawa orang ke dalam pemerintahan. Ia berbicara saat itu dalam acara Jakarta Future Forum Blue Horizons Green Growth di Jakarta hari Jumat kemarin. Kami kutip dari Antara, Luhut bilang, kepada Presiden terpilih saya katakan jangan membawa orang-orang toksik ke dalam pemerintahan Anda karena itu akan sangat merugikan kita. Siapakah orang toksik yang dimaksud Luhut Binsar Panjaitan yang mesti dihindari Prabowo dalam kabinetnya nanti? Karena Luhut orang Golkar dan orang dekat Presiden Jokowi, tentu orang toksik yang dimaksud bukanlah orang dari kedua lingkungan itu. Mestinya begitu kan? Pada saat kampanye lalu, Luhut sempat angkat suara soal hilirisasi yang diangkat oleh Caimin pada saat debat dengan Gibran. Apakah Caimin termasuk orang toksik yang dimaksud Luhut? Luhut juga pernah kesal dengan Tom Lembong. Apakah Tom Lembong termasuk orang toksik yang pernah ada di kabinet Jokowi? Orang toksik adalah orang yang keberadaannya cenderung merusak. Jika ia ada dalam kabinet, maka keberadaannya itu merusak kabinet itu sendiri. Berarti orang-orang yang pernah diresapel dalam kabinet Jokowi bagi Luhut bisa jadi dikatakan sebagai orang toksik. Kebetulan mereka yang pernah diresapel Jokowi dulu tak satu pun saat ini yang sejalan dengan Presiden Jokowi. Tapi bisa jadi juga orang-orang yang dimaksud itu justru menganggap orang toksik itu adalah Luhut Binsar Panjaitan itu sendiri. Bagi mereka yang merusak kabinet Jokowi itu bukanlah mereka yang pernah terkena resapel, melainkan Luhut itu sendiri. Toksik bagi satu pihak belum tentu toksik bagi pihak lain. Begitu sebaliknya. Bukankah orang toksik itu tak pernah merasa bahwa dirinya sebagai seorang yang toksik? Pada tahap inilah istilah orang toksik yang mesti dihindari Prabowo dalam kabinet nanti bisa menjadi bola liar. Pihak yang menganggap Pilpres ini sebagai Pilpres yang curang, tapi Pileg tidak, lalu merapat kepada Prabowo Gibran demi mendapatkan jatah menteri, bisa jadi juga itu termasuk orang toksik. Artinya, sewaktu-waktu mereka bisa saja berubah pikiran atau berbalik. Tapi bukankah Prabowo sendiri yang berjanji akan merangkul semua orang untuk kemajuan Indonesia? Mana pula bisa mereka yang diajak Prabowo masuk bergabung dianggap sebagai orang toksik. Maka benar apa yang dikatakan Waketum Gerindra Habibur Rahman bahwa tak ada elit kita ini yang bersifat toksik. Pak Luhut mengatakan itu agar Pak Prabowo berhati-hati dalam memilih orang di kabinet nanti. Itu saja. Ini agaknya lebih berimbang dan tak saling tuduh. Ada-ada saja opung kita ini.